Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiki dari Prodi Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan metode studi Islam di era klasik. Di sini kita akan mempelajari beberapa subbab, yaitu konsep metodologi pengajaran Islam, yang kedua analisis metodologi pengajaran Islam klasik, yang ketiga pendidikan Islam masa Rasulullah SAW, yang keempat pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin, yang kelima kurikulum dan metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, yang keenam kurikulum pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah, yang ketujuh metode pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep metodologi pengajaran Islam. Fungsi metode pengajaran adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberikan kemudahan kepada anak didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar. Metode lisan berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Melihat kesemarakan pengajaran di lembaga pendidikan Islam klasik, kiranya metode pengajaran yang diterapkan saat itu adalah metode yang mengembangkan tiga ranah sekaligus, yaitu ranah kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Selanjutnya, aktualisasi metodologi pengajaran Islam klasik. Pada dasarnya, metode pengajaran yang digunakan di masa klasik adalah teknik dari penjabaran metode diakronis dan sinkronis analisis. Metode diakronis adalah metode yang memberikan kemungkinan kepada anak didik untuk mengadakan studi komparatif dari berbagai hasil penemuan dalam pengembangan suatu cabang ilmu dengan interaksi antara satu cabang ilmu dengan ilmu lain. Sedangkan metode sinkronis analisis adalah metode untuk mengembangkan kemampuan analisis teoritis dan sangat berguna untuk perkembangan mental intelek. Secara umum, operasional metode pengajaran di lembaga pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, tampak kurang mengembangkan tiga domain yang ada dalam diri anak didik, yaitu domain kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Domain kognisi mencakup kemampuan pengenalan pengetahuan dengan pengembangan kemampuan intelektual. Domain afeksi tercakup dalam perubahan perasaan, tingkah laku, dan nilai dengan pola pengembangan perasaan yang mampu mengubah dalam rangka penyesuaian terhadap lingkungan. Domain psikomotor yaitu kemampuan dalam motorik, keterampilan fisik. Lanjutan, lembaga pendidikan Islam saat ini cenderung mengutamakan proses pengajaran dari proses pendidikan. Proses pengajaran hanya mengisi aspek kognitif atau intelektual dan tidak mengisi aspek pembentukan pribadi dan watak. Untuk menghadapi era globalisasi, dibutuhkan orang-orang yang berkepribadian kuat dan tidak terpengaruh kepada hal-hal negatif. Oleh karena itu, kita perlu pengembangan ketiga domain tersebut dalam lembaga pendidikan Islam melalui aktualisasi metode pengajaran Islam klasik yang masih relevan. Selanjutnya, pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam pada zaman Nabi dibedakan menjadi dua tahap, baik dari segi waktu dan tempat penyelenggaraan, maupun dari segi isi dan materi pendidikannya, yaitu tahap Mekah sebagai awal pembinaan pendidikan Islam dengan Mekah sebagai pusat kegiatannya, dan berikutnya tahap Madinah sebagai fase lanjutan pendidikan Islam dengan Madinah sebagai pusat kegiatannya. Selanjutnya, pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi masih seperti pada masa Rasulullah SAW. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan. Masa Umar ibn Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi, kebijakan penting berkaitan dengan pendidikan yang dikeluarkan Umar bin Khattab, yaitu membuat surat tugas yang ditunjukkan pada para panglima perangnya. Apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Selain itu, beliau juga mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih, tauhid, akhlak, dan ibadah kepada penduduk yang baru masuk Islam. Dan dalam pembelajarannya, mereka menggunakan metode halaqah atau guru duduk di halaman masjid sedangkan murid-murid melingkarinya. Sedangkan kurikulum pendidikan pada masa Umar bin Khattab berisi tentang pelajaran membaca dan menulis, menghafal Al-Quran, hadis, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi, pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada dan hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam.
Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam. Dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak, sebab pada masa ini para guru bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan cara pengklasifikasian yang rapi dan sistematis, disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan dari peserta didiknya. Adapun metode yang digunakan yaitu golongan pertama menggunakan metode ceramah, hafalan dan latihan, golongan kedua menggunakan metode hafalan dan latihan, golongan ketiga menggunakan metode diskusi, ceramah, hafalan dan tanya jawab, golongan keempat menggunakan metode ceramah, hafalan, tanya jawab, dan diskusi serta sedikit hafalan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 666 Masehi, pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak lagi memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Adapun kemajuan pendidikan yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu terwujudnya pusat-pusat pendidikan antara lain Mekah dan Madinah. Selanjutnya, kurikulum dan metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pendidikan. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah memiliki cakupan materi sebagai berikut. Pertama, kajian Al-Quran dan Hadis mengenai keimanan, ibadah, dan akhlak. Kedua, materi tentang persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, gotong royong, dan hankam. Sedangkan metode yang diterangkan dan dikembangkan oleh Nabi dalam menyampaikan materi yang ada yaitu metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, uswah, dan hafalan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Kurikulum yang dikembangkan dalam pendidikan Islam saat itu yaitu kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari belajar membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, dan pelajaran syair. Ada juga yang menambahnya dengan mata pelajaran nahwu dan cerita-cerita. Ada juga kurikulum yang dikembangkan sebatas menghafal Al-Quran dan mengaji dasar-dasar pokok agama. Selanjutnya, metode pendidikan Islam masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, metode pendidikan yang digunakan dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan. Metode lisan berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode dikte atau imla adalah metode penyampaian pengetahuan yang dianggap baik dan aman, karena dengan imla ini, murid mempunyai catatan yang akan dapat membantunya ketika ia lupa. Metode ini dianggap penting karena pada masa klasik, buku-buku cetak seperti masa sekarang sulit dimiliki. Metode menghafal merupakan ciri umum pendidikan pada masa ini. Murid-murid harus membaca secara berulang-ulang pelajarannya sehingga pelajaran tersebut melekat pada benak mereka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Hanafi, seorang murid harus membaca suatu pelajaran berulang kali sampai dia menghafalnya. Sehingga dalam proses selanjutnya murid akan mengeluarkan kembali dan mengkontekstualisasikan pelajaran yang dihafalnya sehingga dalam diskusi dan perdebatan murid dapat merespons, mematahkan lawan, atau memunculkan sesuatu yang baru. Metode tulisan dianggap metode yang paling penting pada masa ini. Metode tulisan adalah pengkopian karya-karya ulama. Metode ini di samping berguna bagi proses penguasaan ilmu pengetahuan, juga sangat penting artinya bagi penggandaan jumlah buku teks. Karena pada masa ini belum ada mesin cetak, dengan pengkopian buku-buku maka kebutuhan terhadap teks buku sedikit teratasi. Kesimpulan, dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan keilmuan yang dikembangkan oleh muslim pada masa klasik tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam yang tertuang dalam ajaran Quran dan Hadis. Untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan pada era klasik, kaum muslim berlomba mendirikan lembaga pendidikan formal dan non-formal dan membangun metode pengajaran yang berkualitas dengan berusaha membangun dan mengembangkan kepribadian muslim yang tangguh, seperti metode untuk membangun 3 domain dalam diri anak didik yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penyelenggaraan pendidikan pada masa Rasulullah tidak terlepas dari integrasi secara komprehensif berbagai kelengkapan pendidikan meliputi metode,
kurikulum, evaluasi, peserta didik, lembaga, visi misi, tujuan dan sasaran. Di masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan materi tentang ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Penyelenggaraan pendidikan masa Bani Umayyah sudah mengalami berbagai kemajuan karena didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian teknis dan pengalaman. Selain itu, penyiapan guru dan para ahli dalam berbagai bidang ilmu serta biaya pendidikan gratis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.